Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu, penyertaanmu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bisa bangun dari tidur kami masih bisa bernafas. Kami meyakini bahwa semua itu karena campur tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau tiap-tiap hari mengawali hari kami bersama dengan Tuhan dengan membaca merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat ya Tuhan, dan berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu pelayan Tuhan yang setia. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab ada 2 nama Filipus yang termasuk 12 murid Yesus. Itu ada di Matius 10 ayat 1 sampai 4. Dan ada juga Filipus yang diangkat Petrus menjadi pelayanan meja atau pelayanan diakonia. Dan yang kita bahas pada renungan kita pagi hari ini adalah Filipus, si pelayanan meja. Saudara, untuk bisa dipercaya sebagai pelayan meja tidaklah mudah, dan tentunya bukan sembarangan orang bisa dipercaya. Alkitab menyatakan bahwa seorang pelayan meja harus seorang yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Terkenal baik berarti memiliki reputasi yang baik atau nama baik. Hidup tidak bercela sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang dan lingkungannya. Ada tertulis nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 22 ayat 1. Selain itu, ia haruslah seorang yang hidup penuh dengan roh dan hikmat. Ini berarti senantiasa hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu hidup dalam ketaatan. Nah, Bapak Ibu, Filipus telah memenuhi kriteria itu. Nama Filipus sendiri berarti penerobos. Sungguh arti nama yang sesuai dengan kenyataan yang ada di Filipus yang telah mengalami terobosan baru dalam kehidupannya. Tuhan memakai hidupnya sebagai alatnya yang luar biasa. Dengan penuh komitmen dan semangat yang menyala-nyala, Filipus merespon panggilan Tuhan ini sebagaimana firman Tuhan menasehati.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Ataukah saudara selama ini hanya duduk dan menjadi penonton saja di gereja? Sering kita jumpai banyak sekali orang Kristen yang lebih suka menjadi penonton daripada menjadi pemain, lebih suka banyak berkomentar, mengkritik, dan membicarakan kelemahan atau kekurangan para pelayan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Galatia 6 ayat 4. Bukan saatnya lagi menjadi penonton dan komentator dalam pelayanan, tetapi marilah kita menjadi pelayan Tuhan yang baik. Saya percaya bahwa kita semua punya karunia yang diberikan oleh Tuhan, maka mari kita gunakan karunia itu untuk melayani Tuhan di gereja kita tercinta, Gereja PAUD Kemang Pratama. Mari belajar dari Filipus yang setia dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, maka marilah kita melayani Tuhan menurut karunia yang Tuhan telah berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Filipus, di mana dia seorang pelayan Tuhan yang setia. Oleh sebab itu kami juga ingin menjadi pelayan Tuhan yang senantiasa setia dalam pelayanan kami. Dalam berbagai karunia yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami, kami mau mengembalikan semua itu untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong dan menguatkan kami, sehingga kami boleh melayani Tuhan di dalam talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga melalui kami, melalui pelayanan kami, ada banyak orang-orang dikuatkan dan diberkati. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami akan masuk dalam berbagai aktivitas dan kegiatan kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.